Halo, nama Reja 105181136 NIM, dan teman samping saya Kevin 105181157. Kali ini teman saya Kevin akan menjelaskan pengertian dari Linux dan juga akan menjelaskan sejarah Linux. Pengertian Linux. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro, mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. Sistem operasi Linux umumnya digunakan user yang telah mahir teknologi, karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi sistem, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasinya. Ini berbeda dengan sistem operasi Windows yang lebih user-friendly, baik dari sisi tampilan antarmuka dan pengoperasiannya. Walaupun ya sekarang juga ada distro Linux yang tampilannya hampir menyerupai lebih newbie-friendly, seperti misalnya Linux Mint atau OS Elementary. Pengertian Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Linux adalah operasi sistem yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Ini berbeda dengan OS Windows yang berbayar, karena untuk menggunakan sistem operasi Windows secara legal biayanya hampir 2 juta per tahun. Itu belum termasuk penggunaan Microsoft Office dan aplikasi lain seperti Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Karena kodenya yang bersifat open source, banyak developer yang mengembangkan OS ini, sehingga terciptalah berbagai macam distro Linux yang banyak kita kenal selama ini, seperti misalnya Linux Ubuntu, Linux Mint, dan Red Hat, dan sebagai berikutnya. Sebagai distro, Linux mempunyai karakteristik yang berbeda, mulai dari tampilan, kerumitan penggunaannya, sehingga banyak tujuan penggunaannya. Sejarah Linux. Cikal bakal Linux adalah sistem operasi unik yang dikembangkan Ken Thompson dan Dennis Ritchie pada tahun 1969. Ken dan Dennis ini juga merupakan penemu dari bahasa pemrograman C, yang mana menjadi dasar dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kode sumber unik dikembangkan menggunakan bahasa C, sehingga mudah pemindahannya ke berbagai platform. Oleh karena itu, Unix mendapat respon dan perhatian lebih. Dengan berkembangnya Unix yang sangat cepat, akhirnya Unix terpecah menjadi dua aliran, yaitu yang dikembangkan oleh Universitas Berkeley dan yang dikembangkan oleh AT&T. Selain itu juga mengakibatkan banyak perusahaan yang ingin memegang kendali dalam bidang sistem operasi tersebut. Oleh karena itu, ditetapkanlah spesifikasi standar Unix oleh IEEE atau The Institute of Electrical and Engineering dengan mengembangkan POSIX. Sejak saat itu muncul berbagai macam jenis Unix, salah satunya Minix yang dikembangkan oleh AS Tenenbaum yang bertujuan untuk pendidikan. Kemudian pada tahun 1984 menggunakan pengembangan proyek GNU dan membuat software, compiler, editor, transformer, GUI, libraries, modul, dan masih banyak lagi. GNU didesain supaya kompatibel dengan sistem operasi yang sudah ada, yaitu Unix. Pada tahun 1990, GNU telah berhasil membuat semua komponen yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah sistem operasi, yaitu compiler, libraries, aplikasi, user interface. Tetapi ada satu yang belum selesai, yaitu kernel yang merupakan inti dari sistem operasi.
Kemudian pada tahun 1991 Linus Torvalds yang merupakan mahasiswa jurusan ilmu komputer dari Universitas Helsinki menulis sebuah kernel menggunakan bahasa C dan diterjemahkan oleh GNU C Compiler. Linus Torvalds menjadikan kode sumber dari Minix untuk dijadikan referensi untuk mengembangkan sistem operasi baru yang kode sumbernya dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds ini dinamakan Linux. Awalnya Linus ingin memberi nama Freak yang merupakan gabungan dari Free, Freak, dan Egg yang mengacu pada unik. Pada bulan September 1951, Linus mengunggah file yang dikembangkan ke FTP server. Kemudian seorang relawan administrator FTP yaitu Ari Lemke berpikir bahwa nama Freak kurang bagus untuk dijadikan nama kernel. Lalu ia mengubah nama kernel dengan nama Linux tanpa persetujuan Linus. Dalam pengembangan Linux menggunakan tools dari Free Foundation Software dan program-program yang berlisensi GNU GPL. Lisensi software berbebas gratis dan dari sinilah akhir Linux versi 001. Linux versi ini belum dapat disebut sebagai sistem operasi secara utuh. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991 Linus Torvalds kode sumber Linux yang menjadi versi pertama yang dikembangkan ke publik. Itu Linux versi 002 di bawah lisensi GNU GPL. Linus Torvalds menggunakan logo atau maskot dari Linux yaitu penguin yang diberi nama Tub. Linus memilih hewan penguin karena pernah mengalami pengalaman buruk yang digigit oleh seekor penguin di kebun binatang Australia. Dalam pemilihan logo penguin, Linus mengadakan sebuah kontes untuk mendesain logo Linux. Kontes ini dimenangkan oleh Larry Ewing dengan desain gambar penguin yang sedang duduk bernama Tub. Kemudian kelebihan dan kekurangan operasi Linux akan dibahas oleh teman saya, Reza. Kelebihan dan kekurangan Linux. Lisensi gratis. Linux merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows yang memerlukan biaya untuk menggunakannya. Menggunakan kode 32 bit. Dengan menggunakan kode, menjadikan Linux berjalan dengan baik dan minimalisir terjadinya crash saat menjalankan aplikasi. Pengguna juga tidak perlu khawatir saat menginstal aplikasi yang tidak sesuai dengan kode bit Linux. Tingkat keamanan tinggi. Walaupun bersifat open source, namun Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan sistem operasi lain. Dengan sistem keamanan yang tinggi menjadikan Linux aman dari serangan virus yang dapat mengancam data-data di komputer. Tampilan grafis bagus. Dalam setiap versi dari jenis Linux yang dirilis terlihat jelas bahwa Linux sangat memperhatikan dalam hal grafis. Sebagai contoh pada Linux Ubuntu yang memiliki user interface yang bagus dan eye catching. Dengan sifat Linux yang open source memungkinkan kode sumber dari Linux untuk dilakukan modifikasi. Tentu hal ini sangat menarik perhatian para programmer. Linux juga merupakan sistem operasi yang cocok untuk server admin dan juga dapat sebagai komputer personal. Salah satu jenis Linux ini adalah Linux Debian. OS Linux tidak membutuhkan sumber daya atau resource yang besar untuk menjalankannya. Ia bahkan dapat berjalan pada komputer jadul sekalipun, tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kekurangan Linux. Dikarenakan Linux masih jarang digunakan oleh masyarakat umum, sehingga belum banyak teknisi yang mampu melakukan troubleshooting terhadap permasalahan yang ada di dalam Linux. Kurangnya dukungan software. Beberapa software populer saat ini menggunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi populer lainnya tidak kompatibel di sistem operasi Linux. Proses instalasi dan konfigurasi sulit. Proses instalasi Linux sedikit lebih sulit dibandingkan Windows, terkecuali pada beberapa distribusi Linux yang ditujukan untuk para pengguna awam, seperti misalnya Linux Mint. Macam-macam distro Linux. Di sini juga ada Red Hat, XenOS, dan ada Pandora.
Terus ada OpenSUSE, Mandrake, dan Debian. Dan kami juga akan memperlihatkan salah satu tampilan Linux yaitu Ubuntu versi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ria Sasamandala, kelas IS4, NIM 105181336, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan review pada Linux yang menggunakan Ubuntu versi 20. Salah satu keunggulan Linux yaitu sangat ringan, walaupun spek laptop atau PC tidak terlalu tinggi. Performa di Linux akan berjalan mulus untuk HP-nya sendiri. Linux ini pakai ini sudah dimodifikasi ya selera pemiliknya sehingga tampilannya itu lebih menarik. Untuk pemakaian resource seperti ini, dimana pada Linux yang berjalan ini sudah menjalankan banyak background apps seperti developernya adalah Docker, MongoDB, Node.js dan lain-lain, dan hanya memakan RAM. Kita cek makan RAM. Nah, 16 GB lah ya. Karena saya lagi record juga jadi agak tinggi dan aplikasi yang banyak ada 132. Turun jadi 131. Nah, selain itu, dengan menggunakan Linux, kalian bisa menggunakan command CLI untuk memanage sistem operasi, sehingga akan terbiasa untuk mengatur server, karena pada umumnya server menggunakan sistem operasi Linux. Contohnya, ketik terminal. Oke, ls. Kita buka ini aja nih. Oh, ini nih, Devil Box. Lebih greget. Open. Oh, kita buka lagi. ls. Sip. Nah, lihat ini sesuai. Nah, kita lihat aja ya langsung dari ininya, dari isinya juga, dari aplikasi ini, dari filesnya. Nah, ini nih. Tuh. Sesuai kan? Nah, cuman segitu saja karena saya di sini cuma memperlihatkan tampilan Linux. Untuk ada salah kata atau apa, tolong dimaafkan karena saya lagi mode pembelajaran juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya Kevin dan teman saya. Saya Reja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimashita.